بسادتنا الصوفيين وكان من الشر العظيم ونظر بها الله تعالى لدرجاتها من جنة ينفعنا ببركات معلومة في الدين من دنيا الآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك في سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعاه علينا وفي هذا المسجد المجلس ويخص خصوصا ولمن دفن به ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمنا في الدين الله تعالى يتبشرنا ويتبشرنا بالرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat, anugerah, kurnia yang begitu banyak. Dari nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, nikmat sehat, nikmat kita berpeluang untuk duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang begitu dicinta, disuka oleh Allah dan Rasulnya. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan yang baik di bulan yang baik, di waktu yang terbaik, mudah-mudahan terus istiqomah sampai maut kita juga, kematian yang baik. Insya Allah alamat akhirat kita adalah alamat yang baik, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memulai kajian kita dengan mengawalinya melalui proses tahsinul Fatihah. Silakan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita dahulukan dengan ta'awudz atau mengucapkan lafaz isti'adzah. Mohon perlindungan kepada Allah dari kecohan syaitan, tipu muslihat iblis. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Kemudian kita lanjut makhraj bacaan kita masih pada surah Al-Baqarah. Ayat berapa kemarin? 75. Sekarang 75. Ya, coba dibuka. Ayat ke-75 surahnya surah Al-Baqarah. Ini garapan baru berarti. Ayat baru berarti ini ya, garapannya baru ya. Berarti kemarin 74 ayatnya sudah dibaca, penjelasannya pun sudah. Baik, sekarang ayat 75. Saya akan baca ayat 75 suratul Baqarah ini 2-3 kali pengulangan. Mohon dicermati, disimak, didengarkan secara baik.
Kemudian nanti saya berikan kesempatan kepada para jamaah untuk membaca surat yang sama, ayat yang sama, yakni surah Al-Baqarah ayat 75. Namun saya berharap bacaan para jamaah mencontoh dengan kepada bacaan yang sudah saya berikan contoh di awal, ya. Oleh karenanya simak baik-baik, ya. Panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, hak-hak madnya. Ya. Ayat 75. Pangkal ayatnya berbunyi afatatma'una. Sudah dapat? Yang Bapak sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Afatatma'una. Atau sukun ya. Pantulkan silahkan, qalqalahkan. Afatatma'una. Ain pada dhammah dibantu dengan wawu sukun mad asli atau mad tabi'i, 2 harakat. Ayyu'minu, nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, ya. Jangan hanya sekedar idgham memasukkan saja bunyi huruf nun lebur kepada huruf ya, tidak, tapi perhatikan juga apa rambu gunnahnya, ya. Ayyu'minu, tahan 2 sampai 3 ketukan. Ayyu'minu lakum wa qad, pantulkan. Kalau qalqalah ba jim dal ta qaf silahkan pantulkan. Lain daripada itu jangan diseret bacaannya, ya. Jangan seolah-olah keseluruhan huruf hijaiyah huruf qal, jangan. Wa qad kana fariqum minhum, minhum, tahan 2 harakat, 2 ketukan. Qaf memiliki harakat hidup yakni tanwin, kemudian bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah, ya. Perhatikan gunnahnya itu, jangan hanya memasukkan huruf gunnah saja, idgham saja, jangan. Perhatikan gunnahnya. Khayshum, tempat makhrajul hurufnya, ya, tempat keluar hurufnya khayshum, pangkal hidung. Minhum yasma'una kalam Allah. Ya, kita coba tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Coba jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Ya, yang Bapak yuk. 1, 2, 3. Talto. Ayo, jangan takut. Talto. Jelas. 1, 2, 3. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم mim tasydid atau mim musyaddadah wajib gunnah thumma pokoknya kita temukan ada huruf mim nun bertasydid di Quran cukup banyak ya. Kalau udah ketemu dengan mim bertasydid nun bertasydid pasanglah kita kuda-kuda ancang-ancang buat apa? Baca jangan terburu-buru. Karena apa? Ada 2 sampai 3 ketukan paling tidak. Thumma inna itu yang pertama. Kedua yuharri ra-nya muraqqaqah atau ra-nya kita baca secara tipis ya. Jadi nanti nggak ada bunyi ketika jamaah membacanya yuharrifunahu tidak, tapi yuharrifunahu min ba'di nun mati bertemu dengan huruf ba iqlab ya. Pada prosesnya juga butuh 2 sampai 3 ketukan. Ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum. Bapak, yuk 1, 2, 3. Ya, Ibu, yuk 1, 2, 3. Ya, 1 ayat saja. Silahkan yang mau coba 1 ayat 75 surah Al-Baqarah dengan sekali wakaf, yakni jadi 2 potong dalam 1 ayat. Silahkan yang mau membacanya secara tersendiri, baik jamaah yang bapak atau yang ibu, silahkan. Iya. Selanjutnya siapa mau coba? Pak Joni Well, silakan. Summa ya. Lagi masih atau langsung ke ibu? Silakan. Ibu yang mau baca. 1 ayat 2 kali baca gitu. Ayo. Siapa yang mau baca? Iya, silakan. Iya. Thumma yuharrifunahu.
Silakan. Bagus, ya. Lagi yang mau coba, jamaah yang ibu. Minasy syaitan. Ya, langsung ayat. Talq. Ya, bagus. Tsumma yuharrifunahu. Silahkan. Iya. Masih ada lagi? Ayo, coba aja. Langsung, yang mau coba langsung, nggak ngantri kayak antrian minyak goreng. Ayo, ada tuh. Waqad fariqun yasma'una. Ya, thumma. Silahkan. Masih ada? Nahu. Ya. Perhatikan, awas ya, waspadai huruf-huruf yang selain qalqalah, kendati pun sukun dia enggak berhak untuk kita pantulkan. Contoh, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya'lamun. Ayo yang Bapak, silakan. Ayyuminu, hamzah bukan ain. Yasma'una. Bagus, iya. Thumma. Aqaluhu, ain diperjelas. Ya. Ya'lamun. Selanjutnya, afatatma'una. Silakan. Tsumma yuharrifunahu. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Iya, masih ada lagi? Ya, silakan. Sebentar, yang Bapak dulu ini masih ada satu lagi. Ayo, silakan.
Iya, thumma yuharrifunahu. Bu Mega siap? Tunggu sebentar. Satu lagi. Ayo Rijal, silakan. Bagus. Cukup? Ya, Ibu. Silakan, Bu Mega. Afataltu. Yu'minu lakum. Wa qad kana fariqum. Dari situ saja. Iya. Masih ada lagi untuk nutupnya. Thumma yuharrifunahu. Iya. Coba. Terjemahnya silahkan baca. Siapa? Bang Is baca terjemahnya. Ya, atau ini ada anaknya nih. Ini ada anaknya nih. Pak Beli ini ada anaknya. Baca coba. Oh iya, Pak Jaja, silahkan. Maka apakah kamu muslim sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mengetahuinya, padahal mereka mengetahuinya. Iya. Ini Allah masih berbicara tentang orang-orang Bani Israel, ya, kaum yang dipimpin langsung oleh Nabi Allah Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya membahas tentang betapa kerasnya hati orang-orang Bani Israel. Bahkan dalam bahasa Al-Qur'an au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu yang pada umumnya keras. Batu umumnya keras, tapi kalau udah berbanding dengan hatinya orang-orang Israel, Bani Israel, lebih keras lagi orang-orang Bani Israel dia punya hati. Coba gimana? Kalau bagi saya sulit untuk menalarnya, tapi nyata memang Allah yang sebut, Allah yang bicara. Batu keras, tapi hati mereka lebih keras lagi. Coba, Masya Allah. Ini penghinaan, nilai rendah yang dipandang oleh Allah kepada Bani Israel. Sebab apa? Jelas mata mereka melihat orang yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah atas izin Allah, kemudian dia hidup kembali lagi dimatikan oleh Allah. Dan berbagai macam banyak cerita dan juga pengalaman yang sudah dirasakan oleh Bani Israel, dan itu keseluruhannya adalah ayat Allah. Artinya adalah kuasanya Allah dipampang, diperlihatkan, mereka pun menyaksikan, tapi apa? Nggak kunjung juga datang ketaatan kepada Allah, kepercayaan yang bulat kepada Allah. Itulah kaum Bani Israel, ya. Di ayat 74 demikian Allah nyatakan, padahal ada juga batu-batu yang setiap tetesan air pun bisa bolong itu batu. Ya Pak, sekeras apapun batu ditetesin air, nggak perlu dengan daya semprot yang kenceng. Kayak kemarin kita ngelihat damkar kan tuh ya, damkar. Bapak di situ depan saya pegang selang damkar nih. Jarak saya ke Pak Jaja itu lumayan mental juga tuh Pak Jaja. Daya dorongnya kuat. Ini nggak perlu begitu, batu keras, kemudian ada tetesan air, tes.
volume yang begitu kecil, cuma sering konsisten tetesannya. Untuk jangka waktu yang panjang bolong juga, itu dia. Air bukan benda yang runcing, bukan benda tajam, air tetesannya pula, bukan air yang kencengnya, tetesannya. Ini dalam ayat Allah surah Al-Baqarah 74 demikian. Orang-orang Bani Israel itu lebih daripada kerasnya batu pada umumnya. Setelah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 74, akhirnya Allah ingin kembali khitabnya adalah kepada kaum orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi yang Allah ajak bicara adalah orang-orang Bani Israel, bukan. Tapi orang-orang kita semuanya nih. Afatatma'una, hai orang-orang beriman, artinya, ya. Apakah kalian mengharap, masih berharap untuk pembicaraan kalian, ya, dimengerti, dipercayai, atau sebaliknya? Kan orang Bani Israel ini terkenalnya orang yang sulit percaya meskipun kasat mata mereka tuh melihatnya kejadian ya nyata begitu, ya. Dipukulkannya organ tubuh daripada sesembelihan sapi betina, kemudian orang yang mati bisa hidup, habis selesai hidup mati lagi, dikejar sama Fir'aun, akhirnya ada jalan tol di tengah laut. Itu kan hal yang di luar kebiasaan manusia melihatnya. Terus apalagi dia syirik kepada Allah, sembah patung yang dibuat oleh tangannya sendiri dalam bentuk sapi, kepala sapi betina, kemudian akhirnya diancam oleh Allah, syirik dia bertaubat dengan sesungguhnya taubat, diampunin gak sama Allah? Diampunin. Perjalanan panjang, kisah yang bukan kisah pendek, banyak hal yang disaksikan, tapi akhirnya dia sulit percaya. Makanya ini sekarang khitabnya kepada kita orang beriman. Apa artiannya di situ? Tadi apa Pak Jaja? Maka apakah kamu muslim sangat mengharapkannya mereka akan percaya kepadamu? Nah, jadi kalau kita berbicara dengan orang-orang Bani Israel, jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala sulit dipercaya oleh mereka. Terus kalau kita bicara kepada mereka, mau hal yang baik, mau hal yang buruk, mau yang cakep-cakep, mau yang jelek-jelek, terus kita masih berharap untuk mereka percaya, jangan sampai. Tuh, begitu maksudnya dalam ayat ini. Kan masalahnya kita harus berprasangka baik. Iya, berprasangka baik, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada orang yang masih memiliki nilai baik. Husnuzan, apalagi kepada Allah, wajib prasangka baik deh kepada Allah. Ya Allah, ini masalah getir banget nih, masalah gak enak banget dirasain, pahit nih. Ada apa ya Allah dari masalah yang saat ini kami sedang geluti, kami sedang hadapi? Ada hikmah apa ya Allah? Kami berprasangka baik ya Allah, bahwa Engkau sedang ingin memberikan nilai tambah dari kesabaranku ya Allah. Tuh, prasangka baik kepada Allah. Dan Allah memang tergantung bagaimana prasangka kita, Pak. Allah tergantung bagaimana prasangka manusia, hambanya. Ya ini mah sampai mati juga gue miskin terus nih, nggak kaya-kaya. Ya udah, terus tuh kita akan merasakan terus miskin. Padahal nggak ada bahasa miskin di dalam Al-Quran. Allah ciptakan segala sesuatu pasang-pasangan, ya Pak. Pasang-pasangan setiap segala sesuatu. Ada rembulan, ada mata. Kalau ini malam sekarang, tadi atau besoknya lagi, ada nggak siang? Insya Allah kalau panjang umur, ada laki, ada ada tua, ada kaya. Kalau term Quran nggak ada miskin. Term Quran kaya ada, lawan katanya bukan miskin, tapi cukup. Miskin itu kita yang punya hati, kita yang punya diri, yang miskinin diri kita. Termnya Quran itu bukan miskin. Akhna,
cukup, Allah yang cukupin. Cuman kita yang memiskinkan diri kita. Ya sih, nih gue bakalan miskin terus nih, 7 turunan gue bakalan miskin. Udah nggak dikasih yang namanya sama Allah tuh apa? Nilai kekayaan nggak. Selalu ngerasanya kurang, miskin. Karena prasangkanya begitu ke Allah. Nggak apa-apa deh. Hari ini aku letih-letih, hari ini aku berkeringat, hari ini aku jerih payah, hari ini kaki buat kepala, kepala buat kaki. Biar nanti anak cucu keturunanku nggak merasakan seperti ini. Mereka jadi orang-orang kaya, menjadi orang-orang yang dermawan. Prasangka baiknya kepada Allah demikian. Anak cucunya nanti begitu orang berhasil semua, Pak. Insya. Apakah kalian masih berharap, kata Allah, hei orang-orang beriman, hei orang Islam, untuk ucapan kalian tuh dipercaya oleh mereka, orang-orang Bani Israel, sementara aku saja, kata Allah, diabaikan, diacuhkan oleh orang-orang Bani Israel. Apalagi kalian, itu dia. Ya, jadi kalau kita ingin sampaikan hal yang benar, hal yang baik, silahkan aja. Kemudian harus kita tuntut, ente harus percaya sama aneh. Itu urusan Allah. Kayak kita menasihati, Pak, Bu, hidup tuh ad-din an-nasihah. Hidup kita dalam agama Islam sesungguhnya esensinya adalah kita membutuhkan nasihat. Siapapun dia, bahkan sekelas penasehat juga butuh nasihat. Kita berteman, kita bersahib nih. Teman, sahib, kerabat kita yang sejatinya kerabat, yang sejatinya sahib, ngelihat kita punya salah, dia lihat kita bertindak yang di luar daripada norma agama, dia colek paha kita. Ente jangan begini dong, kalau begini. Nggak boleh kita kesinggung. Sebab apa? Ini nasihat. Cinta, kasih dan sayangnya sahib kita, bentuknya, manifestasinya adalah dengan cara nasihat. Ini enggak kadang-kadang kita. Bukan siapa-siapa, begitu datang sahib kita, nasihatin kita, siapa lo mah gue sama stratanya. Kalau nasihat nggak nunggu strata beda, yang tinggi boleh nasihatin yang rendah nggak boleh banyak ngomong mayang tinggian, nggak bisa begitu. Ya, rakyat punya bahkan kewajiban mengawal, memberikan nasihat, kritik dan saran untuk kemajuan jalannya roda pemerintahan. Yang di atas juga nggak boleh jadi pribadi yang anti kritik, nggak boleh. Nasihat itu penting dan mahal harganya. La haula wala quwata. Tapi kalau kita udah nasihatin seseorang, kemudian pokoknya ente harus nurut mana nasihat aneh, jangan begitu. Fadzakir innama anta mudzakir. Sekelas Nabi, seleting Rasulullah SAW, Nabi sampaikan, ente itu cuma pengingat, wahai kekasihku Nabi Muhammad, ente hanya mengingatkan kepada kaum-kaum yang lalai, yang lengah. Adapun hidayah turun, mereka mau ikut ngebuntut dengan ucapanmu, itu sudah ranahku, kata Allah. Itu hak prerogatifku, kata Allah. Itu domainku, kata Allah. Soal hidayah dan juga taufik. Maka kita jadi orang, tebarkan banyak nilai-nilai nasihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, nggak apa-apa orang bilang kita siapa lo pakai nasihatin. Emang lo udah S1? Nggak kudu yang udah S1 terus kemudian nasihatin. Maaf ya Pak, Bu, Kang Bajai sekalipun, pemulung sekalipun, kalau nasihatin kita, baik itu nasihat, hayu ambil. Bahkan saya punya orang tua bilang, seringkali saya dapetin nilai dan pelajaran hidup dari orang gila. Dari orang gila. Orang gila jalan, dia nggak pakai baju, cuma pakai celana atau bahkan dia telanjang bulat, tapi dia diem aja, sibuk dengan dia punya hidupnya sendiri. Buya bilang, pelajarannya apa? Dia nggak pakai ngomongin tetangganya itu. Gila yang benar-benar gila, Pak. Nggak stres yang setengah-setengah. Kalau stres yang setengah-setengah masih bisa ngebedain perempuan cantik, perempuan jelek. Kadang-kadang yang stresnya setengah-setengah itu masih suka juga ngegodain. Mak-mak yang pakai daster doang ke pasar masih dipelototin, setengah masih.
Tapi yang udah benar-benar gila, mau ada perempuan, maaf ya, mau ada perempuan yang udah telanjang bulat sama yang pakai pakaian tutup aurat begitu, bagi dia dua-duanya sama, dan dia nggak punya fokus ke situ, objeknya nggak ke situ. Itu yang gila benar-benar. Enak ya jadi orang gila katanya. Mata kejaga, semuanya apa-apa, dimulai dari kapan dia gilanya, ditutup hisapnya oleh Allah. Sementara yang nggak gila berhadapan dengan dia punya hawa nafsu, mati kita ada fitnah, ya mulut kita juga ngobrolin, ngombar aib saudara kita. Kan kadang-kadang kita begitu tuh. Nasihat banyak banget di luaran nih. Kang kerupuk kena netra dengan tongkatnya dia begitu tuh, nutur jalanan tuh. Batu kerikil dia pinggirin dulu sebelum dia ngelangkah, takutnya nyungsruk. Kalau kita nggak pakai begitu, ada batu, ya udah minggir. Kita bilang sama tunanetra tuh, kesian banget dia, nggak punya mata, nggak bisa ngelihat indahnya dunia. Kalau aja ucapan kita kedengeran sama dia yang balikin ke kita, Pak, lo yang kesian. Hisab mati lo nanti lama sama Allah. Zamannya penuh apa sih? Fitnah ya, penuh ujian, cobaan yang begitu berat. Nggak perlu jauh-jauh ke mall, keluar rumah, buka pintu gerbang, keluar gang. Begitu keluar gang, jam 7, setengah 8 pagi, anak-anak kosan yang pada kerja udah keluar pakai hot pen, Mbak. Bu, bapak yang ngedengar, saya juga yang ngomong ngelihat. La haula wala quwata. Nah, tangannya buntung tuh, tangannya buntung. Kita bilang sian banget begitu. Alhamdulillah dijauhin dari fitnah tangan. Ya, kalau dia punya tangan, jarinya hebat, dia bisa ngetik WhatsApp, barangkali tangannya itu bisa berapa orang, ratusan orang dihujat dengan tangannya. Ya, di media sosialnya. Dia buntung, akhirnya terbatas, nggak bisa ketak-ketik tuh HP-nya. Nasihat tuh banyak. Nasihat banyak. Dalam versi Nabi 2 nasihat. Nasihat yang mampu berbicara, nasihat yang nggak mampu berbicara. Diam-diam aja dia. Yang bisa berbicara apa? Al-Quran. Banyak keterangan nasihat di dalam Al-Quran. Yang kedua, nasihat yang nggak bisa bicara, diam, cuma telak. Apa dia? Jenazah, orang mati, Pak. Jenazah tuh nggak pakai ceramah, nggak pakai mauidhah hasanah, nggak ngisi kajian dia. Cuma jenazah dengan terbujur kakunya dalam keranda, diselimutin dengan selendang hijaunya, tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagian kepalanya ada rendengan bunga. Udah kita ngelihatnya, iya sekarang gue ya yang nyolatin. Besok barangkali atau pekan depan gue yang disolatin ya. Kalau ada yang mau peduli nyolatin kita. Kalau nggak ada, la haula wala quwata. Nasihat wajib kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi hasil dari nasihat, hasil dakwah kita, jangan tuntut orang atau objek yang kita panggil, audiensnya untuk percaya sama kita. La haula wala quwata. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Disinggung oleh Allah. Kenapa? Sementara banyak sebagian dari mereka, orang-orang Bani Israel, nenek moyangnya orang Yahudi saat ini, yasma'una kalam Allah. Mereka betul-betul mendengar, menyaksikan jalannya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa. Kuasanya Allah itu yang betul-betul jelas, nggak lagi remang, nggak lagi abu-abu, jelas putih, nggak lagi remeng-remeng, nggak lagi abu-abu, jelas lurus garisnya. Tapi bagi mereka yasma'una kalam Allah, turunnya Taurat artinya kalam Allah. Dalam kitab Tafsirul Quranil Azim del Imam Al-Hafiz Ibn Katsir mengatakan yakni At-Taurah. Sebab Nabi Musa dikirimkan, dimandatkan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Taurat. Nabi Allah Isa apa? Injil. Sebelumnya Daud apa? Zabur. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini Al-Quran. Ya, 4 kitab samawi yang diturunkan kepada 4 nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Daud, Musa, Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat maksudnya
ayat-ayat Allahnya udah banyak diturunkan, mereka pun mendengar. Turunnya ayat tersebut disampaikan oleh Nabi Allah Musa dalam bentuk kitab Taurat. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Begitu sampai dengar dia, tahu dia, yuharrif. Mereka akhirnya apa? Mengubah isi makna dan kandungan yang dimaksudkan oleh Allah disampaikan sama Nabi Musa, dipelintir sama dia. Wah, ini banyak nih. Bukan keturunan Bani Israel sih, nggak ada keturunan Bani Israel, tapi sifat dan watak Bani Israel banyak juga di zaman sekarang, ya, mewariskannya. Kalau warisan tuh yang enak-enak begitu, Bu. Ya, ninggalin tuh sesuatu yang enak. Menurut presiden berikutnya bakalan enak nggak nih ngejabat RI 1? Habis triliunan, berapa ribu triliun kita udah punya utang. Hah? Bu, berapa utang kita orang Indonesia? Hah? Yang penting minyak goreng ada ya. Tempe nggak ada. Tempenya langka. Pas tempe ada, minyak goreng yang nggak ada. Begitu aja terus. Insya Allah. Kita lagi ribut-ribut listrik, PLN turunin dong. Bahan bakar untuk kendaraan turunin dong harganya, ya Pak. Minyak goreng, sembako turunin dong. Yang disuruh turunin katanya volume azan malah. Yang kita mau listrik, sembako, PLN, bahan-bahan, suara azan disuruh kecilin. Ya, la haula wala quwata. Emang lagi ini nih besar nih. Ujian kita besar. Ujian kita besar. Zaman sekarang, dulu Pak, dulu. Ya. Pokoknya babe kita, nyak kita itu orang tua kita bilang, ente kalau bergaul sama orang-orang yang benar, bahasa anak kuliah, berkawanlah sama orang-orang yang positif katanya. Jangan tinggalin tuh orang-orang yang negatif. Kalau sekarang dirubah, sama orang yang positif kita ogah, negatif baru kita ngobrol bareng. Positif corona maksudnya. Orang positif jangan yang berteman dia positif tuh. Ya udah berubah, segala sesuatunya berubah. La haula wala quwata. Ya, kalau bukan karena istiqomah tauhid akidah kita yang kuat lurus begitu ya susah. Ya, bagaikan kita berjalan di kegelapan malam yang pekat. Ya Pak, nggak ada lentera satupun, sulit kecuali hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirubah nih isi kandungan Taurat yang sesungguhnya, yang orisinil, yang otentik, akhirnya dirubah jadi buatan mereka. Seperti apa bentuknya? Sesuai dengan hasrat mereka. Ini awas nih, hati-hati. Ya, apalagi kalau terjadinya di kita nih Al-Quran. Nanti kalau di dekat-dekat lagi musimnya pilpres, pileg, pilgub dan lain-lain, ada aja yang dipolitisir isi kandungan Al-Quran. Sesuai apa? Pesanan. Sesuai pesanan. Jangan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara kemuliaan dan kuasanya Allah dalam bentuk Al-Quran yang 114 surah, 6666 ayat, sebanyak 30 juz, nggak boleh diputar balikkan fakta yang Allah berikan. Ya, apalagi hanya sekedar untuk menggolkan kita punya project, jangan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Wa hum ya'lamun. Sementara dia punya sikap dan pribadi demikian tuh, padahal dia tuh tahu Pak, apa yang dia kerjain dia tak tahu. Makanya baca sama Allah, doa sama Allah, minta sama Allah, ya Rabb berikan kepada kami hati yang khusyuk. Atau dibalik, ya Allah jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Hati itu memerlukan kekhusyuan. Khusyuk bukan menjadi rukun dan juga syaratnya diterima sholat seseorang, bukan. Di luar sholat hati kita harus tetap khusyuk. Justru kekhusyuan hati bisa kita pupuk, kita kembang biakin, kita rawat dan kita jaga, modalnya daripada sholat. Apa maksudnya? Kalau orang udah punya hati yang khusyuk,
setiap dia melangkah, setiap dia melakukan kegiatan, dia tahu perbuatannya mengarahnya kepada surga atau neraka. Tuh hati yang khusyuk. Jadi setiap dia punya langkah, dia punya perbuatan, dia mau apa nih kegiatan hari ini? Oh, mau kumpul. Ada nggak nilai pahala di situ? Kalau kumpulnya kumpul yang justru merendahkan kita, ngapus pahala kita, nambahin timbangan berat dosa kita, mendingan nggak usah. Nih hati khusyuk namanya. Nggak usah berangkat kalau begitu deh gue. Mau kemana nih? Taklim, udah jelas, nambahin pahala gue. Buat AC nanti di kuburan gue. Berangkat tuh hati yang khusyuk namanya. Hati yang khusyuk. Orang yang paling dibenci sama Allah, dia ngerti bahwa itu perbuatan-perbuatan jelek. Bukan nggak ngerti, Bu. Itu perbuatan jelek, tapi hatinya tetap mengiyakan untuk dirinya melangkah kepada nilai kejelekan tersebut. Ibu ngaji sering kali, bapak rutin ngaji, ilmu udah banyak, waktunya nih ilmu harus dilandaskan, perbuatan dilandaskan dengan keilmuan tersebut, akhirnya nggak pakai ilmu kita, nubruk ilmu, artinya berselingkuh dengan keilmuan kita, dosanya bakal lipat. Ada orang yang nggak tahu ilmu melakukan sesuatu yang salah. Dosa dia, dosa kalau dia nggak mau atau betah dengan kebodohannya, nggak mau membersihkan dalam otak pikirannya hal-hal dari kebodohan, kejahiliahan. Akhirnya dia masuk ke dalam lubang yang salah. Tapi kalau ada orang yang tahu, punya ilmunya, dia ngelakuin kesalahan, wahum ya'lamun, sementara hatinya mengetahui, dosanya berkali lipat. Makanya orang yang ngaji, ya, amanah ilmiahnya tinggi, Pak. Amanah ilmu orang-orang yang sering dan duduk di dalam majelis ilmunya rutin, ya, amanah dari Allah itu berat. Tapi mudah-mudahan Allah yang akan tuntun kita, insya. Ya, besok ayat ke-76. Bapak para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya punya guru. Dulu tokoh ulama juga di kampung Melayu, saat ini sedang terbaring sakit, meskipun nggak dirawat di rumah sakit, di rumah pribadi beliau sedang berjuang dengan penyakitnya dalam keadaan roh. Sahabat Tulen Abuya, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Hussein yang ada di Pasar Minggu, Gang Haji Samali, pimpinan Majelis Zikir, Majelis Ta'lim As-Sofwa, sekarang dalam keadaan roh sakit. Kita doain, mudah-mudahan para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz kita, habaib kita, para cendekiawan muslim yang berada di saf dan garis yang lurus istiqomah memperjuangkan ajaran agama Allah, mereka seluruhnya dalam keadaan sakit, kita doain mudah-mudahan Allah berikan sembuhan, Allah berikan percepatan dalam kepulihannya, dan Allah jadikan setiap rintihannya adalah zikir yang mengundang ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita yang masih diberikan nilai sehat oleh Allah, kesempatan yang baik, karena sehat bisa kita melakukan ibadah apapun. Orang kan kalau lagi sehat enak ibadah apapun, ya Bu. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan terus bersemayam nilai sehat ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan untuk kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini malam ke-22 bulan Rajab, sebentar lagi masuk ke dalam bulan suci Ramadan, plus minus 37 hari lagi atau 38 hari lagi kita ketuk pintu suci Ramadan. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan perjalanan kita dari mulai hari ini sampai nanti kita selesaikan visi misi kita yang agung di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah tetap berikan sehat kepada kita. Kalaupun ada yang rentek dikit, sakit-sakit, segera Allah sembuhin untuk kembali lagi kita ibadah. Insya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak kita yang sedang berjuang di jenjang pendidikannya, anak-anak kita yang lagi merintis, dia punya bisnisnya, usahanya, kita doain mudah-mudahan pada berhasil, pada sukses. Dan kita berharap mudah-mudahan kita yang menjadi orang tua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai bakti daripada anak-anak kita masing-masing. Kita mohon kepada Allah, mati kita husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah.
حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. Barang-barang baca Rabbi ufirli Rabbi ufirli Rabbi ufirli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dalam qultuha wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.